Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Nah teman-teman, insya Allah hari ini kita akan belajar tematik tema 6 muatan IPS, yaitu tentang sumber daya alam. Nah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita awali pagi hari ini, pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, negara Indonesia merupakan negara yang mata pencaharian terbesarnya adalah seorang petani. Ada petani padi yang terdapat di dataran rendah dan petani buah-buah dan sayuran yang terdapat di dataran tinggi. Tanaman-tanaman yang cocok tumbuh di dataran rendah contohnya seperti padi, kelapa, pohon mangga, pohon rambutan. Namun, tanaman yang cocok untuk dibudidayakan di dataran tinggi seperti brokoli, kol, stroberi, teh, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman boleh mencari juga tanaman-tanaman lain yang hidup di dataran tinggi atau di dataran rendah. Buah, sayur, dan hewan termasuk sumber daya alam hayati karena berasal dari makhluk hidup, sekaligus termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Karena jika dipakai terus-menerus tidak akan habis karena buah dan sayur dapat diperbarui dengan bercocok tanam atau bertani, dan sedangkan hewan dapat diperbarui, dikembangbiakan dengan peternakan. Nah teman-teman, sumber daya alam itu banyak jenisnya, yaitu yang pertama berdasarkan ketersediaannya ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah lalu yang kedua berdasarkan asalnya ada dua juga. Yang pertama sumber daya alam hayati. Nah, sumber daya alam hayati ini ada dua macam, ada sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani. Dan yang kedua adalah sumber daya alam non hayati atau tidak hidup. Lalu yang ketiga berdasarkan bahannya ada dua juga, ada sumber daya alam migas dan sumber daya alam non migas. Teman-teman boleh mencari tahu apa maksud dari jenis-jenis sumber daya alam itu ya. Sumber daya alam adalah kekayaan yang ada di dalam bumi. Sumber daya alam dapat dilihat dari bentuknya, memiliki kecenderungan yang berubah-ubah, tidak pasti, meluas atau menyempit, tergantung sejauh mana kreativitas manusia dikembangkan. Nah, dari hal tersebut, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya eksploratif dan non-eksploratif. Nah, sumber daya alam ini digunakan untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk perorangan. Jadi, setiap orang harus mencari sumber-sumber daya alam dengan benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sumber daya alam diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melengkapi alam semesta yang indah dan bermanfaat. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus banyak bersyukur. Rasa syukur dapat diwujudkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barang siapa bersyukur, maka nikmatnya bertambah. Seperti dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Ibrahim ayat 7. Bunyinya seperti ini ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Shadaqallahul azim.
Nah, teman-teman, apakah teman-teman pernah melihat tanaman padi? Tanaman padi ini sangat cocok tumbuh di dataran rendah. Kita harus berterima kasih kepada para petani karena jerih payahnya sehingga kita bisa makan nasi. Nah, teman-teman ada yang tahu bagaimana proses rangkaian terjadinya padi sehingga menjadi nasi? Nah, untuk itu Bu Salis akan kasih tugas kepada teman-teman, yaitu mencari informasi bagaimana proses terjadinya serangkaian padi menjadi nasi. Lalu tugas yang kedua adalah teman-teman boleh mencari informasi juga apa saja tanaman yang cocok tumbuh hidup di dataran rendah atau di dataran tinggi. Nah, dua tugas itu boleh teman-teman isi di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, teman-teman, itu saja pembahasan tentang sumber daya alam hari ini. Nah, dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwa kita harus banyak bersyukur karena Allah telah memberikan sumber daya alam yang melimpah untuk manusia. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa berkah. Amin, Allahumma amin. Cukup sekian dari Bu Salis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.